Bayangkan sebuah desa di Indonesia, warga membangun koperasi untuk memperkuat ekonomi mereka, di mana masyarakat dapat mengatur roda perekonomian di desanya, menjadikannya sebuah desa yang mandiri dan dapat menyejahterakan masyarakat di dalamnya. Namun, ada satu hal yang menarik. Dalam pembangunan koperasi ini, pemerintah juga melibatkan TNI. Namun tanda tanyanya, apakah keterlibatan TNI merupakan bagian dari tugas operasi militer selain perang? Atau justru merupakan perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara? Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum yang didirikan secara sukarela dan berlandaskan pada asas kekeluargaan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya. Di Indonesia sendiri, koperasi memiliki makna yang jauh lebih penting. Bahkan menurut Bung Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menyebutkan bahwa koperasi adalah sokol guru perekonomian nasional, yang artinya koperasi dipandang sebagai fondasi ekonomi rakyat. Pada Oktober 2025 dilakukan kerjasama antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan TNI untuk membangun pembangunan fasilitas koperasi. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur koperasi agar sesuai dengan cita-cita pemerintah, yaitu dengan mewujudkan 80.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Gak tanggung-tanggung, 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah diluncurkan. Bersama bangun koperasi dari desa, Indonesia Jaya. Namun, kebijakan ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah keterlibatan TNI melalui instruksi Presiden memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem perundang-undangan? Karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan. Kedua, apakah peran TNI dalam pembangunan koperasi masih sesuai dengan batas konstitusional TNI sebagai alat pertahanan negara? Karena secara konstitusional, tugas utama TNI telah diatur dalam pasal 30 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya pada pasal 7 ayat 1, yang menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Namun dalam kondisi tertentu, TNI juga dapat melaksanakan operasi militer selain perang, termasuk membantu tugas di pemerintahan daerah yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 2. Untuk memahami persoalan ini lebih dalam, kita dapat menggunakan teori dari Samuel P. Huntington dalam bukunya The Soldiers and the State. Dalam bukunya, ia membagi menjadi dua model. Yang pertama adalah subjective civilian control, dan kedua adalah objective civilian control. Yang pertama, subjective civilian control adalah model di mana militer tertarik masuk ke dalam kepentingan politik atau pemerintahan. Akibatnya, profesionalitas militer dapat menurun, dan militer menjadi rentan untuk dipolitisasi. Sebaliknya, objektif civilian control menekankan kepada profesionalisme militer dengan memisahkan secara tegas militer dari politik dan urusan sipil. Militer berfokus pada tugas utamanya yang telah diamanatkan, yaitu pertahanan negara. Dari sisi kebijakan publik, pemerintah berpendapat bahwa keterlibatan TNI dapat mempercepat pembangunan. Hal ini karena TNI memiliki jaringan organisasi hingga tingkat desa seperti Babinsa. Menariknya, pelibatan TNI dalam pembangunan masyarakat sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena Indonesia pernah memiliki program ABRI Masuk Desa, yang kemudian berkembang menjadi program TNI Manunggal Membangun Desa atau yang biasa disebut sebagai TMMD. Dalam program ini, TNI membantu pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umumnya. Perbedaannya adalah pada TMMD berfokus pada pembangunan fisik desa, sementara program Koperasi Merah Putih berfokus pada membangun lembaga ekonomi masyarakatnya. Namun, keduanya masih memiliki kesamaan, yaitu melibatkan TNI dalam pembangunan yang berada dalam ranah sipil. Nah, karena itu, kita perlu ingat kembali bahwa negara memiliki setidaknya 3 fungsi. Dikutip dalam buku Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat, karya Dwi Putra Nugraha yang menyatakan bahwa pertama, negara memiliki fungsi membatasi tindakan dari pemerintahan agar kebijakan pemerintahan masih dalam ranah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Yang kedua, memiliki fungsi untuk mendefinisikan bangsa dan tujuan dari bangsa itu sendiri. Yang ketiga adalah konstitusi, berfungsi untuk mendefinisikan pola pemerintahan dan bentuk institusi pemerintahan. Pada akhirnya, keterlibatan TNI dalam pembangunan koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa. Namun, dari perspektif hukum tata negara, kebijakan ini tetap perlu dikaji secara kritis. Dengan demikian, percepatan pembangunan dapat berjalan tanpa mengurangi prinsip penting dalam demokrasi. Jadi, menurut kalian, apakah keterlibatan TNI dalam pembangunan koperasi Desa Merah Putih merupakan solusi percepatan pembangunan atau justru membuka kembali ruang perluasan peran militer? Sekian video dari aku, sampai jumpa!